Hari ini kita akan belajar tentang peran perawat dalam pemberian obat lagi, ulang. Jadi dalam hal ini ada tahapan karena banyaknya kasus, maka eh, perawat harus jeli dalam memilih dan melihat kemasan atau advis obat untuk pada pasien. Ini banyak dugaan kasus nih. Ini kasusnya banyak nih, ya. Dengan banyaknya kasus ini, maka perawat harus siap, harus jeli dan harus punya kemampuan untuk menilai. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana peran perawat saat pemberian obat, kemudian mendukung keefektifan obat, observasi obat, menyimpan, dan melakukan pendidikan atau edukasi kepada pasien terkait dengan obat yang akan kita berikan. Ya, kemudian peran perawat sesungguhnya menurut Fundamental of Nursing itu banyak. Ya, ada caregiver, edukator, advokat, dan sampai dengan peneliti. Ya, nah dalam pemberian obat ini perawat juga memberikan obat sesuai jadwalnya, harus tepat waktu. Nah, kita bicara tentang peran perawat dengan prinsip tujuh benar. Satu, benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara, dan benar dokumentasi. Serta benar informasi. Ini yang harus kita berikan saat memberikan obat kepada pasien. Ini yang harus kita patuhi bersama. Kemudian benar klien. Pastikan klien dengan dua identitas. Ya, nama minimal dan tempat tanggal lahir atau nomor rekam medik. Lihat gelangnya. Kalau pasien yang di ICU bagaimana mengidentifikasinya? Pertanyaannya. Haikal, gimana identifikasi perawat ICU yang dalam keadaan bed rest atau total care? Ya, Pak. Dengan melihat nomor rekam medisnya, Pak. Dan Nomor sesuaikan. rekam medis atau label di Atau tempat tidur, di bed, siapa? dan dokter pasien. Kemudian benar obat, ini advisnya sesuai. Biasanya kalau obat diberikan dokter, advisnya ditulis di mana? Ya, apa Fitri, Rena, di mana tuh? Di resep atau di rekam medis. Makanya obatnya harus sesuai dan memang benar-benar peruntukannya dengan pasien tersebut. Ya jangan sampai salah, nanti ada pasien dengan diabetes dikasihnya obat hipertensi. Nah, makanya dilihat dan perawat juga harus tahu tuh obat-obatnya yang diberikan kepada pasiennya. Kemudian resep yang berhak menulis resep adalah dokter dan bukan tenaga farmasi atau perawat. Yang meraciknya adalah tenaga farmasi atau asisten apoteker di bawah pengawasan. Nah ini, ada yang bisa baca tulisan dokter? Coba ini dibaca ini. Apa tulisannya Rena? Apa tulisannya coba? Eh, siapa? Ini apa tulisannya? Amoxilin. Bawahnya Mana? apa? Paracetamol, Pak. Paracetamol tablet Paracetamol. 500. Paracetamol dan CTM. Ini masih CTM. bagus CTM. tulisannya. Ada dokter yang tulisannya tidak bisa dibaca. Makanya di dalam penulisan resep itu kita harus tahu tuh ada S3DD1. Nah, ini SDD sekali sehari. BDD dua kali sehari. Kebanyakan resepnya ini tertulis ya, ini DET, kemudian jumlahnya. Ini tulisan resep ini yang menulis adalah dokter advisnya. Perawat harus bisa membaca itu. Tapi kita serahkan resepnya ke petugas farmasi. Nanti farmasi yang akan membaca, kalau memang tidak bisa dibaca atau ragu-ragu, tenaga farmasi akan melapor kepada dokter. Nah, dosisnya juga benar nih. Nah, ini vial. Satu vial ini isinya berapa mili? Nah, Diana, berapa mili di? Ada yang 2 mili. Kalau satu vial, itu berapa mili itu? Hmm, sudah mau Satu tamat, mili tapi atau 5 mili? nah, ya, dosisnya harus sesuai terapi. Perawat juga Dokter, harus Pak. menghitung jumlah dosisnya. Nah, ini tablet kapsul. Kemudian benar waktu pemberian. Nah, kalau orang yang gastritis diberikan obat untuk asam lambungnya, biasanya diberikan sesudah makan atau sebelum makan. Sebelum makan atau sesudah makan, coba Rena. Kalau obat sulfaktat, antacid, itu biasanya diberikan sebelum atau sesudah makan. Sebelum makan. Nah, dosis obat itu ada yang 3 kali sehari atau 2 kali sehari.
Oke, ada kasus nih, Haikal sama Diana dan lain-lain nih. Pasien datang ke UGD, kemudian dapat terapi karena hipertensi, dapat terapi amlodipin, ya amlodipin dapat terapi 10 mili, karena tensinya 167 per 110. Kemudian dokter memberikan resep lanjutan untuk diberikan selama 1 kali sehari. Berarti kapan lagi dia makannya? Coba kapan? Siap 12 jam berikutnya, Pak, dari yang minum sebelumnya, Pak. Kalau dia 1 kali, berarti 1 kali 24 jam. Kalau dua Siap, Pak. kali sehari, baru 12 jam. Nah, Siap, Pak. ini yang perlu Siap. pemberian. Oke, kita ambil sampel lagi. Misalnya Diana dapat obat insulin. Dapat obat insulin. Insulin diberikan berapa kali sehari? Siap 2 nggak, Pak, atau 3? Sudah makan. Jarang 3 kali ya. Biasanya 1 kali, itu pun dua Satu kali kali untuk sehari. perlakuan tertentu. Ya. Ya, oke, kita lanjut. Benar waktu pemberian. Kemudian benar cara. Nah, ini kalau dilihat ini caranya apa nih? IC, SC, Intramuskuler, Pak. Hah? Posisinya ini 45 derajat. Artinya SC atau IC. Nah, pemberiannya harus sesuai dari obat yang ada di label obat, di ampulan, di vial itu Oke. ada tertulis IP, IC, IM, SC. Ya, kalau memang ragu, tidak ada tulisan obatnya, konsultasikan ke dokter. Ya, jangan lupa ya, kalau kita memberikan obat dengan parenteral, ya, atau obat supos, kita harus teknik aseptik, pakai sarung tangan atau cuci tangan, gitu ya. Nah, rute pemberian obat yaitu oral, nih melalui mulut, cairan, suspensi, sublingual di bawah lidah. Pernah makan obat di bawah lidah, Kal? Oh, tuh Belum, Pak. biasanya orang-orang yang bersihkan karang gigi itu dikasih obat tuh. Ada yang katanya di bawah lidah. Untuk di bawah lidah itu biasanya obat-obat kejang gitu ya. Kemudian ada obat-obat supos melalui anus. Obat-obat apa saja yang melalui anus? Itu ada yang hemoroid, dikasih obat untuk menghilangkan rasa sakitnya supos. Analgetik ada, ya. Kemudian nih, ini tadi Diana. Kalau intradermal artinya ini 10 sampai 15. Nih posisinya. Kamu kan sering nyuntik tuh. Waktu nyuntik memberikan obat kepada pasien tidak tahu posisinya. Ini gambarannya, ini intramuskuler. Kenapa posisi 90 derajat? Karena dia di otot, muscle. Ini muskuler itu muscle. Kalau Diana sering fitness tuh, tahu lah ya, dia muscle gitu ya. Kemudian subkutan, sub berarti ini otot, ya, ini subkutannya. Nah, ini intravena, ini venanya yang kena, ya. Kemudian ini baru subkutan, artinya intrakutan. Jadi begitu. Kemudian lokasi injeksi, nah IM. IM itu ini deltoid, ya. Tempat kamu mengangkat barang ada di bahumu, otot besar kalau kamu apa? Vaksin ya, vaksin COVID. Nah, ini di sini nih, deltoid namanya ototnya. Nah, kemudian tempat satu lagi yaitu di paha, gluteus depan, atau di bokong nih. Ini IM. Ada berapa tempat IM? Ada tiga, 3, Pak. empat, Fitri? Siap 3, Pak. Tiga, satu di 1 di lengan, mm-mm, 2 di bokong, 3 di mm-mm, paha. Pahanya depan atau belakang? di depan. Di depan. Ngapa tidak boleh di belakang? Karena ada arteri femoralis di situ ya. Nah, ini insulin nih, ya. Pengetahuan kamu harus tahu nih, insulin ternyata banyak yang disuntik di sini nih, di abdomen, ya. Padahal bisa di tempat lain. Tapi orang sering di sini nih, di daerah pusar.
Nah, ini insulin. Ya. Kemudian intravena. Kenapa harus di vena sini kalau tidak terpasang infus? Coba, ada analoginya gimana tuh? Ya, karena di vena sini adalah vena besar, sehingga memudahkan untuk memasukkan obat. Nah, kalau terpasang infus berarti melalui infus, gitu ya. Kemudian sudah diberikan obat, dicatat nama kliennya siapa, obatnya apa, ada reaksi alergi enggak. Kemudian pada waktu pemberian obat terjadi sesuatu enggak atau ada reaksi dari pasiennya. Nah, ini juga dicatat. Nah, kemudian sebelum kita memberikan obat, kita harus juga mengedukasi pasien. Edukasinya apa? Pertama, pasien harus mengizinkan kita melakukan tindakan. Yang kedua, pasien harus tahu kegunaan obatnya. Pasien harus tahu cara pemberian obatnya, dosis obatnya, efek samping obatnya, dan reaksi obat. Itu benar. Harus kita kasih tahu. Kenapa? Agar ke belakang pasien tidak menuntut perawat karena tidak memberikan edukasi dalam pemberian obat. Contoh pada saat kalian ke masyarakat, kemudian ada pasien nih yang insulin harus diberikan. Ternyata dia kebetulan Haikal dapat keperawatan keluarga sama Diana. Hmm, Diana dapat gerontik misalnya kan. Tahu-tahu datang tuh, oh kamu mahasiswa ya, ini bisa bantu nggak suntik insulin gitu kan. Nah begitu suntik insulin kamu bantu karena pernah belajar dan juga pernah praktek. Tahu-tahu pasien shock, ternyata pasien punya hipertensi. Nah, kita tidak kaji dulu. Nah, sebelumnya kita edukasi, edukasi sambil mengkaji, jangan langsung memberikan obat. Dan efek obat itu pun banyak yang terjadi gitu ya. Contohnya ada yang diberikan obat gatal-gatal, ada yang diberikan obat muncul ruam-ruam atau benjolan gitu kan. Nah, ini harus kita kasih tahu, Bu, nanti obatnya ini karena obatnya minyak, bentuknya itu akan terasa nyeri daripada obat yang lain. Itu juga harus tahu. Dan itu akan menghilang dengan sendirinya, Bu. Ya. Nah, alergi. Nah, ini juga diobservasi reaksi alerginya. Seberapa alerginya gitu ya pasien terhadap obat. Makanya kita perlu dengan pemeriksaan apa itu kalau alergi? Pemeriksaan atau menyuntikkan obat untuk melihat reaksi alergi pasien, ya. Kemudian namanya skin test. Ini sudah biasa kan skin test nih waktu praktek nih. Ada yang tidak dapat, ada yang mencak-mencak waktu di ini ya. Ini reaksinya. Nih, di lingkaran ini ya disuntikkan intrakutan 10 sampai 15 derajat. Nih, posisi 10 sampai 15 derajat berarti dalam hal ini eh spatnya lebih miring gitu ya. Kemudian kita lingkari. Nah, amati sampai dengan apa? Pada saatnya 10 sampai 15 menit ternyata kalau positif artinya muncul tanda kemerahan, artinya alergi dengan obat itu. Kalau kemudian hasilnya negatif, itu tidak ada tanda-tanda alias tidak ada tanda-tanda merah. Nah, itu namanya negatif. Kemudian perawat juga mengevaluasi efek obat. Lihat kalau sudah dikasih obat ternyata dia bilang, "Pak, kami tidak alergi, tidak pernah alergi." Ternyata dia tidak pernah konsumsi obat itu. Begitu disuntikkan, kemudian reaksi obat muncul, ya. Nah, itu harus juga di ini disiapkan oleh perawat. Artinya ada obat untuk mengatasi alergi. Kemudian obat efek sampingnya apa? Ada yang efek samping pemberian obat yaitu mual atau diare. Kadang-kadang kan kamu makan obat diberikan, pasien diberikan obat setelah itu diare gitu ya. Ada tuh. Nah, kita harus tahu dulu. Oh, artinya kita edukasi di awal. Bu, nanti obatnya ini menyebabkan diare. Bu, nanti obatnya menyebabkan demam. Itu harus tahu mereka. Dan itu jangan sampai mereka cemas. Ya. Nah, kalau memang efek samping itu berkelanjutan, maka perawat harus melapor kepada dokter. Ya. Nah, kemudian peran perawat lagi dalam penyimpanan. Nah, ini suhu. Suhunya harus tepat. Ada obat yang harus diberikan atau disimpan di lemari es, gitu ya. Misalnya vaksin. Nah, itu harus di dalam lemari es karena tidak boleh dengan suhu di luar yang sudah dianjurkan. Obat supos. Kenapa obat supos tidak boleh di luar? Karena akan mencair.
Makanya obat subos itu diberikan pasti dingin karena dia beku. Nah, kemudian posisi tempatnya juga harus diletakkan tempat yang terang. Kemudian bukan tempat sembarangan yang bisa diambil oleh orang sembarangan gitu ya. Kemudian obat-obat kadaluarsa. Nah, ini ada label obat dengan kadaluarsa. Nah, kalau obat kadaluarsa itu berubah warna pasti, ya. Pastinya dia akan berubah warna, ya. Kemudian bentuknya juga akan lebih beda. Kalau obat tablet maka bentuknya akan berubah dan lebih cepat hancur. Nah, ini SOP-nya. Jadi sebelum memberikan obat kita harus cuci tangan, pasang handskun, cari atau kaji riwayat alergi pasien. Kemudian dosisnya harus sesuai nama obat, dosis, cara pembelian, kadaluarsa, perhitungan jenis obatnya, ya, dan reaksi obat. Nah, ini juga harus dicatat ya semuanya. Nah, terakhir, bahwasanya tanggung jawab pendidikan kesehatan pada pasien keluarga berkaitan dengan obat itu menjadi tanggung jawab perawat. Ya. Tapi kalau pasien menanyakan tentang efek obat yang lainnya yang lebih detail untuk apa obat ini, itu tanggung jawab dokter yang jawab. Karena perawat hanya memberikan, bukan menjelaskan tentang efek obat. Ya, itu ya. Nah, kemudian sampai di sini ada pertanyaan. Ayo, Diana, tanya tentang apa tuh dari 7 tadi. Ada yang ditanyakan? Harusnya ada lah, gitu ya, dengan pengalaman yang ada. Coba, Diana, ada yang ingin ditanyakan? Haikal ke WC ya. Fitri, ada yang ingin tanyakan tentang pemberian obat? Ayo, Diana ya. Izin, izin Pak, kan Hmm. tadi waktu paparan dari Pak Bapak sebelum pemberian obat itu kita harus melakukan identifikasi kan Pak ya. Mengapa harus Hmm. melakukan identifikasi Pak Ya, sebelum pemberian satu. obat? Ya, tadi kan sudah dijelaskan tuh. Untuk memastikan bahwasannya obat itu tepat sasaran. Jadi pasiennya tepat, dengan misalnya Diana nih dapat terapi, kita harus pastikan tuh identifikasinya. Minimal 2. Pak, boleh nggak 3? Boleh. Minimal 2, yaitu nama, tempat tanggal lahir, atau rekam medis. Ternyata ibunya atau bapaknya sedang tidur. Ya, kalau sedang tidur kita bangunkan, minta dijelaskan oleh keluarga. Kalau di ICU tadi, yang Haikal jawab, harus lihat di rekam medis atau di label di tempat tidurnya. Itu supaya tepat sasarannya. Ya. Orang aja kalau nembak, itu pasti ngelihat dulu tuh. Micing dulu, ya identifikasi jaraknya berapa, tembak. Nah, sama kayaknya kita. Kita harus lihat dulu siapa sasaran kita. Ya. Nah, ada lagi berhubungan dengan kegiatan kalian nanti yang akan ke lapangan ini ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada lagi, nanti terakhir ada tugas individu membuat leaflet edukasi. Ini kayaknya sudah pinter semua buat leaflet. Ya, cepat sekali, 1 menit, 2 menit selesai leafletnya ya. Ya. Tapi bukan hanya dibuat, tapi juga mengedukasi. Ya, mengedukasi kenapa? Buat leaflet itu bukan cuma dibuat, tapi mengedukasi. Nah, leafletnya itu mengedukasi tentang bagaimana sih obat, efek obat, reaksi obat, dan kegunaan obat gitu ya. Itu ya, nanti dikumpul minggu depan, dan nanti bisa dikumpul lewat Sepima atau LMS. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.